Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Tidak, Guru Ambar, biarkan aku saja yang menghadapi mereka. Hei, kalian yang julukannya demikian hebat, 3 naga bumi, pilihlah seorang di antara kami bertiga. Kami tidak maju bertiga, hanya seorang dari kami yang maju. Nah, pilihlah, siapa yang akan kalian lawan. Jika kalian dapat mengalahkan salah seorang di antara kami, sudah saja, kalian boleh pergi membawa anak buah kalian. Seru Lata Manjari kesal. Kami tidak berani. Mereka segan dan jeri terhadap Senopati Nirwasita. Berani atau tidak kalian harus maju, atau kalian akan kuhajar begitu saja agar ikut merasakan penderitaan anak buah kalian. Kata pula Lata Manjari semakin kesal. 3 orang itu saling pandang. Agaknya mereka sudah benar-benar tersudut dan tidak dapat menghindarkan diri lagi. Mereka tahu bahwa melawan Senopati Nirwasita sama saja dengan bunuh diri, tinggal rekannya yang juga seorang senopati dan putri Raja Majapahit itu. Bagaimanapun juga, tentu rekannya lebih pandai daripada muridnya. Meski muridnya itu telah merobohkan 13 orang anak buah mereka, kiranya mereka masih sanggup bertahan kalau mengeroyok gadis remaja ini. Dan siapa tahu mereka bisa menang sehingga mereka dapat keluar dengan tidak terlalu kehilangan muka. Baiklah kalau putri memaksa, kami bertiga yang bodoh dan lemah mohon petunjuk putri, kata si kumis. Mereka bertiga memasang kuda-kuda dan tidak berani mencabut pedang karena kalau bertanding menggunakan pedang, kalau kalah tentu akibatnya akan lebih parah bagi mereka daripada kalau bertanding dengan tangan kosong. Pula, tidak percuma mereka menjadi bekas murid Padepokan Naga Bumi karena mereka telah menguasai ilmu kebal dari Padepokan Naga Bumi yang membuat mereka berani menggunakan julukan Naga Bumi. Betapapun kuatnya, tangan gadis remaja itu mustahil akan mampu menembus kekebalan mereka. Lata Manjari tersenyum kepada kedua gurunya dan kedua senopati sekaligus gurunya itu terpaksa mengalah. Mereka kembali mundur mendekati kuda dan berdiri di dekat kuda seperti tadi ketika menyaksikan murid mereka berlaga melawan pengeroyokan Kebo Ireng dan 12 orang anak buahnya. Akan tetapi sekarang mereka lebih waspada karena mereka dapat menduga bahwa 3 orang laki-laki setengah tua itu sama sekali tidak boleh disamakan dengan 13 orang anak buahnya. Melihat betapa 3 orang calon lawannya itu tidak mencabut senjata, Lata Manjari tersenyum. Sekarang dia mendapat kesempatan untuk mencoba ilmunya yang khas untuk dirinya, yaitu ilmu merak Batara Gana. Tidak ada orang kedua di dunia ini yang menguasai ilmu silat ini. Guru Sitanya sendiri yang merangkai ilmu ini, dan hanya dia seorang yang mempelajarinya. Kepada 3 laki-laki ini ia tidak mempunyai rasa muak yang berlebihan seperti terhadap 13 orang anak buah mereka tadi, karena ketiga orang kakek ini selain bersikap halus, juga kelihatan bersih. Kalian mulailah, aku sudah siap siaga, berkata Lata Manjari. Dia pun memasang kuda-kuda dengan kaki kiri ditekuk lututnya dan diangkat ke atas melekat kaki kanan yang berdiri tegak, kedua tangan di pinggang dengan siku ditarik ke belakang, kepalanya menghadap ke depan dengan leher dijulurkan. Inilah sikap seekor burung merak yang sedang berdiri, nampaknya melenggut atau mengantuk, namun sedikit pun tidak bergerak seperti arca dan sepasang mata itu tak pernah melewatkan sesuatu. Dalam keadaan seperti itu, jika ada ikan lewat dan menyangka kakinya yang kanan itu hanyalah sepotong kayu, maka paruh itu akan meluncur ke dalam air dan tanpa dapat dihindarkan lagi ikan itu akan ditangkapnya. Karena Lata Manjari adalah seorang gadis yang berwajah cantik serta jenaka, dan mulutnya tersenyum-senyum, sepasang matanya melirik ke arah 3 orang itu bagai mata merak mengintai gerakan 3 ekor ikan, maka ia nampak lucu. 3 naga bumi sudah tahu bahwa gadis ini lihai sekali.
maka mereka pun tidak memandang rendah pasangan kuda-kuda yang nampak lucu dan tidak mereka kenal itu. Mereka kemudian berpencar dan maju menghampiri Lata Manjari dari depan, kanan dan kiri. Kemudian, setelah si kumis mengeluarkan bentakan nyaring sebagai tanda dimulainya serangan mereka, tubuh mereka bergerak cepat sekali dan mereka sudah melancarkan serangan serentak yang cukup dahsyat ke arah tubuh Lata Manjari dari 3 jurusan. 6 buah lengan meluncur dan 6 buah tangan menyerang gadis itu dari depan, kanan, kiri, atas dan bawah. Kini Lata Manjari memainkan ilmu merak Batara Gana sepenuhnya. Tubuhnya mengelak ke kanan dengan lompatan seperti lompatan burung merak sehingga serangan orang di sebelah kiri dan depan luput, dan serangan orang yang berada di kanannya, ia sambut dengan tangkisan lengannya. Duk, duk, penyerang itu terkejut setengah mati karena begitu lengannya ditangkis oleh lengan Lata Manjari, dia merasa betapa lengannya tergetar hebat. Dari kedua lengan yang tertangkis itu timbul getaran yang membuat isi dadanya juga terguncang sehingga dia cepat-cepat melangkah mundur. Kiranya gadis ini memiliki tenaga dalam yang amat hebat. 2 orang pengeroyok lain yang tadi hanya memukul tangan kosong, telah berloncatan dan menyerang lagi dari kanan kiri, sedangkan orang ketiga juga menyerang dari arah belakang. Lata Manjari bersikap tenang namun dengan gerakan yang gesit dan kuat, ia berkelebatan di antara 3 orang pengeroyoknya, tubuhnya bagaikan bayangan saja, tak pernah dapat disentuh 3 orang pengeroyoknya yang mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian mereka untuk mengalahkan gadis berpakaian merah muda itu. Warna pakaian gadis itu yang serba merah muda memudahkan mereka mengikuti kemana tubuh gadis itu berkelebat, tetapi juga membuat 3 orang lawannya menjadi bingung. Akan tetapi setiap kali tangan gadis itu menangkis, mereka dapat merasa betapa lengan mereka tergetar sampai ke pundak. Sekali ini Lata Manjari yang hendak menguji ilmunya yang baru saja dia kuasai dengan baik, tidak main-main lagi. Dengan gerakan yang indah dan lincah namun yang mengandung tenaga dahsyat, dia melayani penyerangan ketiga orang itu. Begitu dia mengubah daya tahan menjadi daya serang, maka berturut-turut ia merobohkan 3 naga bumi dengan totokan, tamparan, dan tendangan. Tidak sampai 10 jurus dia menyerang dan 3 orang pengeroyok itu sudah roboh. 3 naga bumi terkejut bukan main, mereka memang sudah mengetahui bahwa Senopati Nirwasita merupakan seorang senopati sekaligus pendekar sakti, dan mereka sangat gentar menghadapinya. Akan tetapi baru sekarang mereka membuktikan sendiri bahwa murid pendekar itu pun seorang yang amat tangguh. Kami mengaku kalah, kata mereka sambil bangkit dan menyeringai kesakitan. Mulai sekarang, kalian dan anak buah kalian jangan pernah mengganggu pejalan yang lewat di sini. Untung kalian bertemu dengan kami, kalau bertemu dengan senopati lain atau para pendekar berwatak baik, mungkin kalian semua kini sudah tidak bernyawa lagi. Kata Senopati Nirwasita yang merasa girang dan puas melihat kemajuan muridnya. 3 naga bumi memberi hormat dan si kumis berkata, Senopati, kami tak pernah mengganggu pelancong ataupun pedagang, tak mau mengganggu rakyat. Kami hanya merampok pejabat Majapahit yang lewat di sini. Tidak semua pejabat merupakan orang jahat yang patut diganggu. Senopati Nirwasita berkata. Lagi pula, pekerjaan merampok merupakan kejahatan. Tak peduli siapapun yang kalian rampok, lebih baik kalian kembali ke jalan benar dan bekerja mencari nafkah tanpa mengganggu orang lain. Akan tetapi Senopati, kami tidak rela melihat tanah air dan bangsa kita dirongrong oleh pejabat-pejabat yang serakah dan tamak, tidak perlu berlagak patriot dan pejuang. Senopati Nirwasita membentak, kalau kalian patriot dan pejuang, kalian tidak akan melakukan perampokan, jangan menggunakan kedok pejuang untuk menyembunyikan. Kejahatan kalian, pejuang sejati takkan pernah berbuat kejahatan. 3 orang itu menundukkan muka, tidak berani bicara lagi. Sudahlah, perlu apa bicara dengan orang-orang seperti ini? Lebih baik kita melanjutkan perjalanan, kata Senopati Sukma Ambarwati kepada rekannya.
Ini ada beberapa keping emas. Kalian bertiga bawa anak buah kalian ke jalan yang benar. Buka usaha apa saja yang penting halal tidak merampok lagi. Jangan aku dengar ada perampokan atas nama kalian bertiga. Akan aku penggal kepala kalian bertiga dan ke-13 anak buah kalian juga akan bernasib sama. Ucap Senopati Nirwasita sambil melemparkan 32 keping kepeng emas kepada 3 naga bumi. Mereka kembali naik ke atas kuda. Kuda-kuda itu pun bergerak cepat meninggalkan belasan orang itu yang merasa lega karena biarpun mereka babak belur, namun tidak ada di antara mereka yang terbunuh.